Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita sekarang akan merenungkan sebuah pemikiran yang baru tentang puji-pujian, saudara. Apa anehnya sih soal puji-pujian? Oh, tentu tidak ada yang aneh. Tapi bagaimana memahami arti pujian dan penyembahan, saya kira penting. Karena kemudian kita bisa bergerak dan menafsirkan semaunya saja, kan begitu ya. Nah, ini perlu kehati-hatian. Mari kita lihat sedikit latar belakang pemahaman dulu. Di dalam Mazmur 134 dikatakan begini, puji-pujian pada malam hari, nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion. Ibadah itu ada yang Sabat, ada kemudian di antara tengah-tengah Sabat itu, lalu ada yang pagi, juga ada kemudian malam, begitu ya. Sehingga ini yang adalah tentang malam, ibadah di malam hari, begitu. Maka dikatakan, mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. Sehingga saudara-saudara, pujian memang adalah sesuatu yang memang harusnya dinaikkan oleh semua anak-anak Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan. Artinya begini, mestinya kita juga memahami pengertian-pengertian ini secara utuh. Pertama, ketika kita pergi ke gereja atau ke rumah Tuhan, maka ada yang berkhotbah namanya pendeta, ada yang memimpin puji-pujian namanya liturgis, ada yang bermain musik, lalu ada singers ya, atau prokantor begitu ya, penyanyi latarnya yang membackup gitu. Lalu jemaat, siapa yang melayani Tuhan di situ? Oh, yang di atas, di bawah tidak salah. Sebetulnya jemaat pun datang dalam kerangka melayani Tuhan. Tapi dalam bentuk bagaimana dia mengisi dirinya, menaklukkan dirinya pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sebetulnya semua orang yang beribadah itu aktif pada dirinya. Yang satu aktif untuk berbicara menyampaikan kebenaran sesuai tugasnya. Yang satu aktif memainkan alat musik sesuai tugasnya. Yang satu lagi aktif menyanyi sesuai tugasnya. Lalu ada penyambut tamu dan kolektan. Maka jemaat pun harus aktif dalam mendengarkan. Belajar untuk memahami, mengerti. Sehingga waktu Anda mendengar firman Tuhan, makanya jangan celingak-celingu, bisik-bisik kiri kanan, main game, atau kirim-kirim SMS. Sebetulnya Anda sedang menghina Tuhan. Nah, jadi kesadaran diri bahwa kita datang ke rumah Tuhan untuk memuji Tuhan, sebagai orang yang melayani dia, kita mesti sadar. Maka sikap kita harus menjadi satu sikap yang tepat, yang harus kita lakukan. Nah, ini perlu. Jadi saudara bisa membayangkan gereja selalu penuh. Tapi berapa orang dari antara yang beribadah itu dari awal sampai akhir betul-betul konsen terhadap seluruh ibadah misalnya? Kan gak semua. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami sama-sama. Sehingga dengan demikian semua orang yang datang ke dalam rumah Tuhan terlibat dalam melayani Tuhan. Maka semua orang harus menunjukkan sikapnya yang sungguh kepada Tuhan itu. Nah, pertama mesti kita pikirkan saudara, apa artinya puji-pujian? Nah, ini kita mesti ngeliat dulu. Puji-pujian harus kita pahami artinya adalah bagaimana kita memuji Tuhan. Mengapa sih orang harus memuji Tuhan? Karena Alkitab mengatakan Tuhan adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kan begitu. Dia Tuhan adalah pencipta. Jadi, kita mesti memuji dia karena dia layak dipuji. Saudara juga memuji teman yang berbuat baik misalnya, karena dia layak mendapatkan pujian itu. Tetapi pujian terhadap seorang teman atau terhadap seorang pahlawan itu berbeda dengan pujian terhadap Tuhan, karena kualifikasinya berbeda. Tetapi kan sama-sama mendapatkan pujian begitu. Sehingga pujian kepada Tuhan adalah pujian yang dilakukan kepada yang maha besar, yang tidak terbatas. Dan selalu kita puji karena dia tidak pernah salah. Pahlawan hari ini tindakannya bisa benar, besok bisa salah. Teman kita hari ini tindakannya benar, besok juga bisa salah, kan begitu. Tetapi Tuhan tidak akan. Nah, Anda sudah bisa melihat perbedaannya. Yang kedua, yang berkaitan lagi dengan pujian ini yang pertama begitu ya. Yang berkaitan dengan pujian ini juga adalah perlu kita perhatikan bahwa puji-pujian ya dengan memuji Tuhan harus hati-hati. Memuji Tuhan itu bisa banyak aspek. Pujilah Tuhan, Tuhan memang luar biasa. Saya memuji, tapi tidak selalu harus menyanyi. Maka menyanyi sebuah kegiatan yang berbeda lagi.
Dalam doa saya juga bisa memuji Tuhan. Engkaulah Tuhan kami yang maha besar, Engkaulah Tuhan yang tidak pernah bersalah, begitu ya. Saya sedang memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhan itu dalam berbagai aspek. Ya, bisa dalam bicara, bisa dalam menyanyi, bisa dalam berdoa, dan juga kita bisa memuji Tuhan lewat tindakan hidup kita. Ya, jadi saudara mesti mengerti dulu. Nah, jadi puji-pujian atau memuji Tuhan tidak sama dengan selalu harus menyanyi. Nah, kita selalu menganggap menyanyilah memuji Tuhan. Dalam doa enggak, salah lagi kan. Tetapi kekayaan ibadah kita ada doa, ada nyanyi kan gitu. Tapi dalam nyanyi ada nada doa kan di sana. Permintaan, permohonan, pujian, syukur. Dalam doa aja juga syukur kan, ada permintaan, permohonan dan seterusnya. Tetapi ini kekayaan ibadah, menyanyinya, berdoanya begitu ya. Itu menjadi sebuah kekayaan yang harus kita pahami. Tapi kontennya sendiri ada dan saling mengisi. Itu memuji Tuhan. Jadi kita harus memuji Dia, harus di mana? Di mana saja, kapan saja, dengan cara apa? Dengan cara apa saja. Mau menyanyi, mau berbicara, mau bertindak, semua harus menunjukkan satu sikap yang takut kepada Tuhan, karena mengagungkan Tuhan itulah sikap orang yang memuji Tuhan. Anda tidak mungkin bersikap kurang ajar di depan orang yang Anda puji. Ya kan? Yang menurut Anda terpuji. Itu perlu untuk dipahami. Sehingga jadi bagian pertama harus kita mengerti, pujian adalah memang memuji Tuhan. Nyanyi dan memuji dua hal yang berbeda. Karena ada nyanyian yang tidak memuji Tuhan. Nyanyian untuk diri sendiri, nyanyian untuk kelompoknya, kan begitu. Jadi menyanyi itu banyak aspek. Banyak bisa dipakai untuk cara yang lain. Begitu juga bicara. Bisa untuk diri, ya untuk kelompoknya. Begitu juga berdoa. Bisa dengan keyakinannya masing-masing, dengan caranya yang berbeda. Belum tentu tentang Tuhan. Jadi itu cara banyak. Tapi Tuhan harus dipuji karena kebesarannya. Dia pencipta langit dan bumi. Ini yang perlu. Bentuknya apa? Silakan. Itu namanya kekayaan dalam ibadah, dalam doa, ya. Di dalam khotbah juga kita memuji Tuhan kan. Di dalam pujian itu sendiri kan gitu ya. Jadi memuji itu sendiri dengan menyanyi dua hal yang berbeda ya. Menyanyi caranya, memuji itu hakikatnya. Oke? Nah, yang kedua, kalau kita berpikir tentang pujian dan penyembahan, apa itu menyembah? Menyembah pun sama. Di dalam Mazmur semua yang muncul adalah kata memuji, memuji dan memuji. Ya, kata menyembah jarang sekali muncul. Mungkin cuma ada satu saja yang untuk mengatakan sikap di dalam kita menyembah kepada Tuhan, banyakan memuji. Tetapi di sisi yang lain, padahal Mazmur itu kan lagu puji-pujian kan gitu ya. Tapi di sisi yang lain selalu juga Alkitab selalu berbicara tentang menyembah, ya. Bagaimana menyembah Dia, Allah yang besar, Allah yang hebat. Dan Tuhan akan marah kalau kita menyembah Allah yang lain, kan begitu? Ya. Sehingga itu harus kita pahami, ya. Maka saudara, bagaimana menyembah Tuhan dengan benar itu menjadi sebuah prinsip yang harus ada dalam hidup kita. Ya, mengapa kita menyembah Dia? Lagi-lagi karena Dialah yang dimuliakan. Ya. Sehingga Mazmur 81 ayat 10 pun mengatakan dalam rangka jangan menyembah Allah asing, tapi kita mesti menyembah Allah yang benar. Oke. Maka menyembah sama dengan memuji. Kalau memuji tadi karena kebaikan dan syukurnya, menyembah lebih kepada penaklukan diri. Sikap tunduk, sikap hormat yang penuh kepada Tuhan. Sementara memuji sikap kagum, sikap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Sama, Dia sang pencipta, Dia dahsyat. Maka menyembah, menunjukkan rasa hormat bisa dalam kata-kata, dalam pujian, juga dalam doa sama. Sehingga sebetulnya pujian dan penyembahan bukan sesuatu yang terpisah. Nah, kita sering kan sekarang mengenal, sekarang kita memuji Tuhan baik, kita akan menyembah Tuhan. Loh, tadi emangnya waktu saudara memuji Tuhan enggak menyembah Tuhan? Lalu waktu menyembah Tuhan saudara tidak memuji Tuhan? Ini saya pikir kesalahan paham. Tapi kalau seringkali yang dibuat berbeda antara pujian dan penyembahan, pujian itu gembira, nyanyi, tepuk tangan gitu ya. Sementara penyembahan lebih nadanya lambat begitu. Lebih slow lah istilahnya. Padahal itu dalam musik kan nada namanya ya. Ketukannya berapa per berapa, ini apa? Itu kan nada musik. Jadi bukan berarti kalau satu gembira, satu lebih silent begitu, maka yang silent atau yang lebih tenang ini adalah menyembah, yang gembira itu memuji. Mana bisa saudara memuji tanpa menyembah Tuhan? Mana bisa saudara menyembah tanpa memuji Tuhan? Dua aspek itu harus selalu saling mengisi.
Itu yang harus kita pahami. Dua aspek itu harus saling mengisi. Nah, karena itu sebetulnya menimbulkan kebingungan-kebingungan sebetulnya. Kalau kita mengatakan, tadi kita sudah memuji Tuhan, sekarang kita akan menyembah Tuhan. Bagaimana saudara bisa memuji tanpa menyembah Dia? Sebaliknya, bagaimana saudara bisa menyembah Dia tanpa memuji Dia? Bahwa bentuk kekayaan musik, jenis musik ataupun iramanya, cepat, lambat atau apa, itu soal musik. Itu urusan lain lagi. Ya, itu cara, jenis daripada musik itu sendiri. Nah, sehingga kita jangan sampai rancu, kemudian orang mulai berpikir, kalau tadi kita udah memuji sama sekali nggak menyembah. Sekarang kita menyembah tapi nggak memuji ya. Kan gawat kita. Ya, maka kata sembah itu selalu dikaitkan seringkali dengan sikap tunduk. Supaya kita hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh kepada Allah yang lain, tidak boleh kepada berhala. Jadi, pada waktu saudara menyanyikan, ya, nyanyian kepada Tuhan, maka itulah yang disebut nyanyian pujian, di mana kita memuji dan menyembah Dia. Nah, jadi tidak perlu dipisahkan secara ekstrim begitu antara pujian dan penyembahan. Nah, saya pikir ini perlu hati-hati. Jadi kalau kita lihat dari perspektif Alkitab lengkap sekali. Sementara mazmur itu apa sih namanya? Mazmur itu adalah kumpulan ketika sesuatu disusun syair menjadi sebuah lagu. Itu mazmur namanya. Lagu-lagu itu sendiri kumpulan itu. Nah, itu kita nyanyikan, itu kita naikkan sebagai pujian. Di dalam mazmur itu adalah kata-kata pujian kepada Tuhan, kata-kata penaklukan diri atau sikap menyembah kepada Tuhan, kan gitu. Ya, itu namanya mazmur. Sehingga dia merupakan puji-pujian di zaman orang Israel dulu. Ya. Nah, orang Israel memuji Tuhan tentu dengan culture atau budaya mereka. Kultur Timur Tengah itu ya seperti bunyi rebana atau yang saudara biasa lihatlah begitu ya. Sehingga mereka memakai tamborin, misalnya memakai ceracap yang berdenting dan seterusnya, pakai kecapi kan gitu. Nah, dalam modernisasi peralatan, dalam perkembangan lah, kalau kita mengenal pipe organ atau yang menempel dengan pipa begitu ya, dari orgel lalu bergerak kepada lebih bagus lagi nanti munculnya lagi piano, lalu electric organ, lalu menjadi keyboard kan begitu. Ada band, ada gitar, dan seterusnya. Pengembangan-pengembangan dari jenis alat musik. Itu hanya kekayaan alat. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, saudara, pujian dan penyembahan harus didasarkan kepada satu sikap, respek, takut pada Tuhan. Nah, karena itulah, kita memuji dan menyembah Dia, jadi nggak sembarang dong. Sehingga kita pilihlah jenis musik yang bisa mengekspresikan rasa hormat itu. Yang bisa mengekspresikan pujian kita dan sembahan kita yang sopan santun. Nah, kalau kita kemudian menyanyi, lalu lompat-lompat jingkrak-jingkrak, misalnya kayak konser umum, lalu di mana sikap kita itu? Anda pikir sendiri saja. Itu kan cuma sebuah cara sebetulnya. Cara yang banyak dikenal di konser. Kenapa? Karena itu mau meluapkan emosi, menumpahkan semuanya. Kita lain. Pada waktu kita memuji Tuhan, itu perenungan, penghayatan kepada kasih-Nya yang kita ekspresikan dalam lagu pujian kita. Merasakan kasih Tuhan kan kita nyanyi bisa nangis ya. Atau rasa syukur yang hebat. Wow, betapa baiknya Tuhan itu. Ya, jadi bukan, nanti kita akan bicara bagaimana cara menyanyi yang benar begitu. Jadi bukan letupan-letupan itu. Nah, maka sikap ini penting. Kalau sikap kita salah ya kacau balau semuanya. Ya kan? Sikap kita salah itu artinya sikap kita salah dalam menyikapi apa itu puji-pujian itu. Nah, jadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan adalah dua aspek yang tidak bisa terpisah. Sementara bermazmur adalah kumpulan daripada puji-pujian kepada Tuhan yang di dalamnya mengandung pujian dan sembahan kepada Tuhan. Dan kita harus memuji, menyembah Tuhan karena memang itu yang Tuhan mau. Kita didesain, diciptakan oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya, memuliakan Dia. Nah, ibadah itu. Jadi memuji Tuhan itu bukan memuaskan diri kita. Nah, kita seringkali kan berkata, wah lagu ini saya suka nih, saya lagunya iramanya suka, wah lagunya ini. Jadi seringkali, jadi akhirnya kita menilai sebuah lagu itu adalah bukan lagi apakah lagu itu mengekspresikan, mewujudkan cinta kasih Tuhan yang besar, atau selera kita. Saya suka lagu ini karena nyanyiinnya enak. Misalnya katakanlah, Anda tipe melankolik, jadi suara lagu yang lembut suka. Anda tipe kolerik, lalu lagu yang gembira suka, begitu ya. Hanya saudara memilih berdasarkan jenis sebetulnya yang Anda sukai. Anda tidak sedang memilih sebuah lagu yang baik adalah berdasarkan
syair daripada lagu itu dalam mengagungkan Tuhan. Nah, itu kita jadi gawat itu. Itu sebab bobot-bobot lagu di waktu lampau dan masa kini jomplang. Di waktu lampau orang memikirkan dan bergumul dengan syair lagu dengan dasar pemahaman yang memadai. Nah, sekarang ini memang agak repot kita ini. Dan sekarang ini kita adalah orang-orang yang kemudian bisa menciptakan lagu tanpa pemahaman yang memadai. Sehingga seringkali secara teks saja sudah salah berantakan. Tapi semua orang nyanyi. Tidak menyadarinya, kan ironis nih. Nah, ini saya pikir perlu hati-hati saudara-saudara yang kekasih. Ya, banyak sekali menurut saya teks-teks lagu yang pada akhirnya tak lagi justru memuliakan Tuhan, tapi justru malah menimbulkan sebuah pertanyaan. Ya. Perlu sebuah kehati-hatian, karena jangan lupa, bahasa adalah bunyi yang bisa dimengerti, karena bunyi yang mengandung makna. Maka bunyi itu harus hati-hati, karena Anda nyanyi tidak sedang sendiri dan untuk diri sendiri. Misalnya itu masuk ke radio, semua kuping mendengarkannya. Nah, orang bisa salah paham kan dengan kekristenan. Kalau teksnya itu salah kan begitu. Jadi saudara juga nggak bisa bilang, oh nggak apa-apa lah Pak, yang penting kan maksudnya benar. Lah, Anda orang Kristen, lalu kalau yang nggak Kristen dengar gimana? Maka mereka akan bilang, oh, orang Kristen sadis amat ya, kok begitu ya? Nah, kita mesti mengekspresikan dengan hati-hati. Ya, jadi kita mesti ngelihat latar belakangnya itu apa, situasinya itu apa. Misalnya saudara menyanyi Allah akan menginjak-injak musuh kita. Oh ya, kok sadis amat sih, nggak ada bahasa yang lebih bagus. Karena Allah sudah mengalahkan musuh kita kok. Ya. Jadi kalau Allah akan menginjak-injak itu apa maksudnya? Oh, musuh sudah kalah kok. Kalaupun kemudian ada yang kalah ya kita itu, bukan Tuhan. Iya kan? Tuhan sudah menang atas kayu salib, seharusnya kita pemenang. Tapi kita bisa kalah. Jadi kalau kita bilang Allah akan mengalahkan musuh, ya salah kita. Karena dia sudah mengalahkan. Bukan akan lagi. Kitanya yang leler, kitanya yang payah, harus dibedakan itu. Ini kita lagi bicara Allah apa bicara kita? Kita memang harus mengalahkan musuh. Dan kita pasti akan mengalahkan siapapun musuh kita. Kalau kita di dalam Kristus. Bersama dengan Kristus. Maka Roh Kudus akan memimpin kita untuk memenangkan pertempuran kita. Kalau Allah sudah menang. Yesus sudah menang, itu sejak dulu kalah kan begitu. Ah, jadi jangan salah menempatkan lagi, gitu loh maksudnya. Jadi kita mesti memahami itu dengan tepat. Ya. Atau kemudian ada lagu misalnya mengatakan kasih setia Tuhan sempat membuatku terpesona misalnya. Lah kalau sempat membuat terpesona, berarti ada terpesonanya sesaat lah, habis itu enggak lagi kan, karena sempat sih. Mestinya kan selalu. Nah, orang lain kalau dengar, oh jadi orang Kristen itu ternyata bisa sesaat loh, terpesona pada Tuhannya, habis itu enggak lagi. Kan jadi gawat kita. Saudara pernah enggak memahami berapa banyak orang-orang di luar Kristen yang kemudian mentertawakan dalam diskusi-diskusi mereka? Nah, kita mesti hati-hati nih. Atau bahkan orang-orang Kristen sendiri pun yang artinya menjadi free thinker atau orang-orang yang berpikir bebas begitu ya, mereka akan mengkritik, ini apa. Padahal itu bukan kesalahan Alkitab, tapi kesalahan si pencipta lagu yang kurang belajar baik-baik soal Alkitab. Ini ironis saudara. Nah makanya lah ketika kita menciptakan lagu itu kita perlu hati-hati sekali kan. Perlu memperhatikan, perlu menganalisa dengan baik-baik, pahamnya ini udah benar belum, konsepnya udah oke belum, sesuai Alkitab enggak ya? Supaya jangan sampai salah. Nah ini pentingnya. Sehingga saudara-saudara yang kekasih, kalau memang kita memuji Tuhan itu dan menyembah Tuhan karena Dia adalah pencipta langit dan bumi, makanya pujian itu harus tentang Dia dong. Kekaguman kita pada Dia dong, kan begitu ya. Bagaimana kita bersyukur tentang Dia, bagaimana kita memuji tentang kasih-Nya, bagaimana kita menyembah menaklukkan diri pada Dia, kan begitu. Jadi bukan tentang kita. Lalu bagaimana sikap hati yang sungguh? Bagaimana sih kalau merespon dengan hormat kan gitu ya terhadap apa yang Tuhan kerjakan? Masa sikapnya kemudian gak sopan kan gak mungkin kan ya? Pasti sopan dong. Nah saudara pikir sendirilah. Iya, atau sederhana saja. Kalau saudara yang happy, saudara yang hura-hura, lalu saudara yang lompat-lompat segala macam misalnya, lah jadi pertanyaan saudara yang senang. Loh ini kita mau menyenangkan Tuhan apa kita sih? Lalu kita bilang, kalau kita senang itu berarti Tuhan senang. Nanti dulu. Banyak pujian yang dikritik Tuhan di dalam Alkitab. Nanti kita akan merenungkan satu waktu bagian itu. Bagaimana Tuhan mengkritisi orang-orang Israel. Ya, yang dianggap hanya mulut bibirnya saja. Tapi sebetulnya hatinya jauh. Nah jadi kita harus hati-hati memandang itu. Karena itu marilah kita memuji Tuhan itu
karena dia memang layak dipuji. Mari kita menyembah karena dia layak disembah. Dialah sang pencipta. Segala sesuatu dikerjakan oleh dia. Maka memuji dan menyembah adalah dua aspek yang tidak bisa terabaikan dalam sikap kita kepada Tuhan. Mau lewat nyanyian atau mau lewat perkataan atau mau lewat perbuatan yang harus ditunjuk, diekspresikan dengan nyata. Sementara bermazmur adalah kumpulan dari puji-pujian yang sudah ada, yang dinaikkan sebagai mazmur yang memuliakan Tuhan. Di dalam mazmur ada pujian, ada penyembahan terhadap Tuhan yang agung, Tuhan yang besar itu. Nah saudara-saudaraku, kiranya ini boleh menolong kita makin berhati-hati, supaya waktu kita ke gereja, waktu kita mulai beribadah, kita punya sikap yang tepat. Waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita punya sikap yang tepat. Paling tidak tanya diri sendirilah, tanya hati nuranimu. Pantas nggak ya kita kepada Tuhan yang kita hormatin itu ya, sikap cara menyanyi kita misalnya, gampang sekali. Ya, asal Anda mengerti, kebaktian bukan konser. Kebaktian kita datang memuji dan menyembah Allah yang besar, yang hebat, yang perkasa, yang mestinya membuat kita gentar. Ya. Nah, ini penting ini. Ini perlu untuk kita pikirkan sehingga kita tidak salah arah, sehingga akhirnya semua berpusat pada diri apa yang kita suka. Lalu kita pikir Tuhan sudah pasti suka. Wow, hati-hati. Itu kesimpulan yang terlalu berbahaya. Jadi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi perlu bagi kita untuk memahami dengan benar, dengan tepat apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, supaya kita tidak salah langkah, kita tidak salah arah. Akhirnya kepada tiap saudara, dimanapun saudara berada atau bergereja, silakan lakukan dan harus memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tetapi marilah kita melakukannya dengan sikap yang hormat, dengan cara pemahaman yang tepat. Kita sedang memuji menyembah Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Masa sih Anda jadi kurang ajar sikapnya, semaunya? Nah, camkanlah itu, pikirkanlah itu. Apakah pantas sikap itu di depannya? Jadi jangan dulu perdebatkan yang penting hati, yang pentingnya. Jadi sesuatu yang nggak bisa diukur. Mari kita mengukur dengan yang terukurkan begitu ya. Jadi saya pikir ini menjadi sesuatu yang mudah. Sehingga dengan demikian makin hari kita memuji menyembah Dia dengan cara yang semakin baik, semakin menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa yang Tuhan tuntut. Sehingga kita tidak terjebak dengan cara-cara kita sendiri. Mau-mau kita sendiri. Nah, biarlah itu menjadi bagian yang kuat, yang tepat dalam hidup kita. Sehingga sungguh di dalam semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan menolong saudara, Tuhan memberkati saudara. Biarlah ini menjadi sesuatu yang kita kerjakan dengan cara yang bertanggung jawab dalam hidup ibadah kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, jika Tuhan sudah menolong kami dalam perenungan kami untuk memaknai akan pujian penyembahan yang seringkali kami naikkan tapi tanpa sadar. Tak pernah kami belajar untuk memahami kecuali mengikuti apa yang sudah menjadi tradisi. Karena itulah kami perlu untuk mengerti dengan tepat, melakukan dengan tepat sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kami tidak jadi salah. Berkati kami, terus tolong pimpin kami di hidup kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.